Halo sahabat sehat RSUP Dr. Karyadi. Bertemu lagi dengan saya Ceria Anindita di Karyadi Podcast Sahabat Menuju Sehat. Sahabat sehat tentu sudah pernah dengar kan tentang diabetes mellitus. Nah, tema podcast kali ini adalah tentang diabetes mellitus. Dan bersama saya sudah ada pakar diabetes yaitu Dr. Tania Tejo Minulyo, SPPD KIMD yang bekerja di rumah sakit tercinta kita ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang diabetes mellitus ini dengan Dr. Tania ya dok ya. Halo, Dokter Ya dok. Dr. Tania, nah di sekitar kita banyak banget yang sudah kenalan nih sebetulnya dengan diabetes mellitus. Dan nggak perlu jauh-jauh, mungkin di sekitar kita, saudara kita itu juga ada yang menderita diabetes mellitus. Sebetulnya diabetes mellitus tuh apa sih dok? Iya, jadi saya dengan Dokter Dita itu sebetulnya satu divisi ya. Iya, Setiap hari kita juga berkecimpung di bidang yang sama. Kalau sahabat sehat Karyadi ya, mungkin di rumah juga pasti ada ya, entah itu kenalan atau keluarga yang menderita diabetes. Jadi kasus diabetes itu memang sangat banyak. Nah, kalau orang kan taunya diabetes mellitus itu sekadar gula tinggi gitu ya Dokter Iya, Dita ya. betul, Mungkin betul. ya orang taunya ya pokoknya gulanya tinggi. Atau kadang-kadang ketika kita tanyakan pasien itu ada riwayat diabetes mellitus, mereka nggak tahu, taunya gerah gendis atau sakit Iya, gula. sakit Tapi kencing manis banyaknya ya dok ya. kencing manis itu sebetulnya istilah yang sama Iya. ya. Jadi kencing manis atau sakit gula itu secara medis memang namanya diabetes mellitus dari bahasa Yunani. Nah, secara medis sendiri sebetulnya penjelasan yang mungkin akan mudah dipahami oleh awam adalah jadi tubuh kita itu tidak bisa merespon dengan baik asupan yang pada orang normal seharusnya bisa direspon dengan baik ya. Jadi makanan yang kita asup itu bisa digunakan oleh tubuh kita secara optimal, kadar gulanya menjadi turun karena dipakai untuk metabolisme tubuh kita. Tetapi pada penderita diabetes ini tidak terjadi secara normal gitu Dokter Dita. Jadi kalau makan atau mengasup kalori atau glukosa tidak bisa dimanfaatkan sehingga glukosanya ini beredar terus di dalam aliran darah sehingga kadarnya menjadi tinggi. Nah, kondisi ini kalau berkepanjangan tidak segera dilakukan tindakan bisa menyebabkan kelainan di berbagai organ. Baik, Dok. Mungkin penjelasannya gitu. Jadi banyak banget glukosa atau gula yang beredar di dalam tubuh kita di aliran darah dok. Gitu sih. Terus kalau gejala-gejalanya apa nih dok? Ya, sebagian besar kalau kita di Rumah Sakit Karyadi kan rumah sakit tersier ya. Sebagian besar tuh pasien datang ke Rumah Sakit Karyadi itu umumnya sudah dengan gejala. Ya. Mungkin Dokter Dita juga setuju ya. Iya, iya. Jadi mereka tuh rata-rata keluhannya kok berat badan saya turun banyak meskipun makan minumnya tuh wajar, bahkan seringkali keluarganya bilang ini makan minumnya tuh doyan banget loh, tapi berat badannya turun. Biasanya gejalanya itu. Kemudian yang kedua juga pasien itu mengeluhkan misalnya ya sudah mulai ada gangguan fungsi organ. Penglihatannya terganggu atau gigi-giginya sudah banyak yang tanggal atau ompong ya padahal usianya tuh belum tua, 45 atau 48 ya awal-awal 50 tapi kok giginya sudah banyak yang tanggal. Atau bisa juga pintu masuknya itu dari gangguan hubungan suami istri nih Dokter Dita. Iya, betul. Meskipun malu menyampaikan tapi ada kasusnya kok sekarang saya pagi-pagi itu sulit untuk hubungan suami istri. Nah, baru setelah dari keluhan itu dirunut-runut ternyata tahu bahwa ini penderita diabetes. Jadi gejala-gejalanya itu bisa terkait karena komplikasi organ tadi. Atau kalau memang pasien itu terdeteksi sejak awal, umumnya pasien ini memang sudah melakukan screening dan diketahui gula tinggi dan umumnya pada saat screening awal itu tidak ada gejala. Jadi saya kira di podcast ini juga sekaligus saya dengan Dokter Dita tuh mengingatkan ya. Jadi kalau masyarakat tuh mengharapkan apa sih patokannya kalau kita sakit gula itu jangan menunggu keluhan karena umumnya itu sudah terlambat. Kalau stadium awal atau tahap-tahap awal tuh biasanya tidak ada gejala. Jadi kalau misalnya merasa memang ada faktor genetik pada keluarga, artinya ayah atau ibunya penderita diabetes atau sudah ada saudara kandung yang didiagnosis diabetes, walaupun sahabat sehat itu tidak ada keluhan, sebaiknya sudah mempertimbangkan untuk melakukan screening. Saya kira itu ya, Betul dok. Ya. Poin pentingnya. Tadi poin pentingnya adalah screening ya dok ya. Nah, sahabat sehat yang seperti apa sih dok ini yang bisa masuk ke kriteria screening atau screening apa juga yang harus kita lakukan untuk mengetahui lebih dini untuk diabetes mellitus ini sehingga kita bisa mencegah komplikasinya dok? Iya, jadi
pola pikir itu memang harus dirubah ya. Kalau saya bukannya membanggakan orang luar negeri, tidak ya. Tapi memang di masyarakat luar negeri itu mereka sudah rata-rata di negara maju itu sudah sangat paham akan arti pentingnya screening. Jadi mungkin kalau di Indonesia tuh orang ke dokter nggak ada keluhan itu malah sama keluarganya diketawain. Ngapain kamu ke dokter? Nggak ada keluhan kok ke dokter gitu. Tapi di luar negeri itu suatu hal yang umum ya. Jadi kalau tadi Dokter Dita menanyakan populasi atau sahabat sehat yang seperti apa yang sebaiknya screening. Jadi tadi ada riwayat diabetes pada keluarga tingkat pertama, artinya ada hubungan darah langsung ya, ayah atau ibu kandungnya diabetes atau saudara kandungnya diabetes, itu sebaiknya wajib dilakukan screening, khususnya kalau sudah di atas usia 40 tahun. Kemudian berat badan berlebih ya. Jadi sekarang itu kegemukan itu kan saya kira masyarakat awam juga sudah semakin aware bahwa kegemukan itu tidak hanya semata-mata sebagai gangguan penampilan fisik saja, tetapi juga bisa menjadi penanda bahwa ini ada gangguan metabolik nih yang perlu kita deteksi lebih lanjut. Jadi kalau sudah merasa overweight atau lingkar perutnya berlebih, itu juga populasi yang sebaiknya dilakukan screening. Atau misalnya sahabat saya tuh pernah melakukan pemeriksaan gula darah ya, dan dikatakan nih hasilnya kok meragukan ya. Misalnya kadang-kadang suka ada tuh di supermarket cek glukosa ya, betul. Kok saya kok dicek GDS 180 ya, padahal aku nggak diabetes. Nah itu kan kadang-kadang kita ragu ya, nggak ada riwayat diabetes, tapi kok hasil gula darahnya meragukan, agak tinggi. Nah itu juga wajib melanjutkan dengan screening. Kemudian ibu ya, seorang ibu yang pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, itu juga wajib melakukan screening. Karena biasanya bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg itu, ibunya itu umumnya adalah resistensi insulin atau ibu penderita diabetes yang tidak terdeteksi. Nah terus sekarang metode screeningnya yang paling sederhana ya saya kira GDS ya Dokter Dita ya. Banyak tersedia, kita tidak harus ke rumah sakit, kita bisa pemeriksaan gula darah sewaktu, tidak ada pemeriksaan yang artinya persiapan yang detail, harus puasa, harus apa. GDS saja lah itu sederhananya. Baru kalau misalnya dari GDS meragukan, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih detail. Dan GDS itu cukup murah juga ya Dok, bisa didapat di mana-mana, murah dan nggak perlu persiapan. Nah Dok, tadi saya sedikit mendengarkan pembicaraan yang tadi itu, penjelasan dokter tentang obesitas Dok. Nah Dokter Tania ini sahabat sehat juga merupakan pakar obesitas di sini. Jadi di sini juga di Karyadi ini juga menata laksana untuk pasien-pasien diabetes dan obesitas. Nah apakah obesitas ini selalu akan menjadi diabetes Dok? Iya, pertanyaan yang bagus ya Dokter Dita. Jadi kita memang punya tim ya. Memang kalau mengelola pasien obesitas, karena obesitas sendiri penyebabnya juga multifaktorial ya. Istilah medisnya itu penyebabnya itu dari banyak aspek. Jadi tim yang mengelola tidak mungkin hanya satu dokter saja, nggak mungkin dari bidang endokrin. Nah, obesitas itu kalau tadi pertanyaannya apakah setiap pasien obes itu akan menjadi diabetes? Ya tentu jawabannya tidak. Tetapi berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit metabolik tentu iya. Sama kayak misalnya kita punya riwayat keluarga bakat alergi misalnya, ya tentu bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang memiliki riwayat alergi itu dia akan memiliki kecenderungan untuk alergi juga. Ya sama, obesitas juga seperti itu. Jadi kalau seorang penderita obesitas itu dia memiliki kerentanan sekitar 4 kali lipat untuk mengalami penyakit metabolik. Tapi ini sesuatu yang saya pikir bisa dimodifikasi ya Dokter Dita ya. Jadi kita tuh yang mengingatkan pasien tetapi tidak dalam konteks menakut-nakuti ya, justru memotivasi pasien bahwa obesitas ini bisa dilakukan manajemen supaya mengurangi risiko penyakit metabolik. Ya. Baik Dok, nah ini kembali ke diabetes lagi ya sahabat sehat. Nah ini sahabat sehat Karyadi ini benar-benar ingin tahu Dok tentang diabetes sampai bertanya sebetulnya ada berapa tipe diabetes dan sebetulnya bedanya apa aja sih Dok? Demikian Dok. Oke, makasih. Kita tuh kadang-kadang ada gap pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi kalau ngomongin penyakit gula, saya rasa masyarakat awam tuh tahu semua ya. Tetapi gap informasi bahwa diabetes itu seperti apa, jenisnya berapa banyak, itu bisa informasi yang ada di masyarakat tuh bisa sangat berbeda ya dengan teori yang kita pelajari secara medis. Jadi kalau masyarakat awam tuh taunya diabetes tuh ada 2, tipe basah. Iya betul, itu paling sering nih. Karena luka saya tuh nggak sembuh-sembuh. Benar, nggak sembuh-sembuh. Terus saya tipe kering, karena saya tuh walaupun lukanya gede tapi cepat kering. Nah, kita sendiri juga secara medis tuh nggak tahu kenapa kok informasi seperti itu tuh bisa beredar dan justru sangat mudah diterima oleh masyarakat, mudah diingat. Tapi sebetulnya
secara ilmu ya, diabetes itu ada 4 macam ya Dokter Dita. Iya, betul. Jadi yang selama ini kita banyak temui di rumah sakit atau mungkin di poliklinik, di vaskes tingkat pertama, itu adalah diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 itu ciri khasnya biasanya mengenai sahabat sehat usia paruh baya ya, artinya di atas 45 tahun dan memiliki genetik diabetes pada keluarganya. Jadi itu disebut dengan diabetes tipe 2. Biasanya bisa diobati dengan pengaturan makan, dengan pemberian obat-obatan tablet. Tapi ada juga diabetes yang terjadi pada anak-anak. Kadang-kadang orang awam tuh heran, loh diabetes dok anak-anak, masa ada sih? Nah, diabetes pada anak-anak itu dikenal dengan istilah diabetes tipe 1. Tipe 1. Dan penyebabnya tuh berbeda ya, bukan karena faktor genetik, bukan karena kebiasaan makan yang salah, tetapi penyebabnya adalah faktor autoimun ya. Autoimun itu artinya sistem imun kita itu bereaksi secara berlebihan sehingga justru merusak salah satu organ. Dalam hal ini adalah organ pankreas yang rusak. Kemudian ada lagi diabetes itu yang bisa mengenai ibu-ibu yang hamil. Nah, ini saya kira masyarakat awam juga banyak yang belum tahu bahwa dalam kondisi kehamilan berbagai macam hormon yang secara alamiah itu dikeluarkan pada saat ibu itu hamil itu bisa mempengaruhi kerja dari hormon insulin kita. Sehingga sesaat pada saat ibu itu mengandung bisa mengalami kondisi kadar gula darah yang tinggi dan ini kita kenal dengan istilah diabetes gestasional. Nah, yang terakhir nih Dokter Dita, jenis yang terakhir atau yang keempat itu diabetes karena penyebab yang lain ya. Tadi ada diabetes tipe 2, diabetes tipe 1, diabetes dalam kehamilan dan yang terakhir adalah diabetes karena penyebab yang lain. Apa contoh penyebab yang lain itu? Paling gampang adalah penggunaan obat-obatan anti nyeri, Dokter Dita. Betul, ya. Saya sering tuh prihatin ya, pasien kalau ada sakit rematik, beli obat di apotek, Jamu-jamuan jamu juga. ini manjur banget dok, aku kalau minum ini nyeriku hilang, badannya langsung seger, nafsu makannya meningkat. Umumnya mengandung obat golongan steroid yang bila dikonsumsi lebih dari 12 minggu bisa menyebabkan diabetes. Jadi hati-hati sahabat sehat ya, jangan dibiasakan membeli obat over the counter atau membeli obat tanpa resep. Baik dok. Ya. Nah, kita sudah membahas tentang diabetes itu apa, siapa saja yang bisa terkena diabetes, kemudian screeningnya, dan tipe-tipe diabetes yang harus kita tahu ya, sahabat sehat ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang terapi diabetes. Tentunya nggak semuanya ya dok ya, cuman kadang-kadang kita tuh takut di terapi diabetes karena takut pakai insulin, demikian dok. Jadi terapi diabetes itu apa saja? Takut efek ke ginjal, takut ketergantungan sama insulin, begitu dok. Ya, memang untuk artinya menerima diagnosis, dikatakan oleh dokter DM itu memang masih menjadi suatu momok ya Dokter Dita ya. Kadang-kadang pasien tuh, saya DM dok gitu. Jadi memang masih menjadi suatu ketakutan tersendiri karena image-nya itu kan memang DM tuh nggak bisa sembuh. Ya, jadi betul. otomatis akan minum obat seumur hidup. Terus-terusan, ketergantungan. Kita juga, sebagai dokter juga sangat memahami ketakutan pasien akan itu. Tetapi prinsipnya adalah, kalau saya selalu mengatakan pada pasien itu, semakin penyakit itu dalam tanda petik terkenal, maka hoax-nya akan makin banyak. Ya nggak? Betul. Nggak mungkin ada hoax terkait penyakit yang jarang. Yeah. Kan nggak menguntungkan gitu. Karena diabetes itu pasiennya banyak, kasusnya banyak, maka hoax atau informasi-informasi yang salah terkait diabetes itu akan sangat mudah dijumpai di media massa. Sehingga saya selalu akan bilang pasien, harus ada satu sumber atau satu tenaga medis yang membuat Anda nyaman dan percaya. Jadi pasien itu sering ya datang tuh, kok katanya saudara saya minum ini, katanya tetangga saya minum ini, saya tuh paling kalau pasien kayak gitu tuh rata-rata nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil treatmentnya. Jadi memang pasien harus mencari kira-kira satu dokter yang dia bisa percaya, tentu saja harus tenaga medis ya, itu nomor satu prinsipnya. Kemudian terkait obat-obatan, sebetulnya obat itu berjalan beriringan dengan perencanaan makan ya. Jadi nonsen, omong kosong kalau pasien bilang saya kasih obat yang bagus dok, tapi saya masih pengen tetap ya ngemil ini, ngemil itu, biasanya juga tidak berhasil. Jadi memang kalau pasien diabetes tuh ibaratnya kecentok makanan sedikit tinggi. Langsung jadi naik. itu yang harus diterima. Boleh tetap makan berimbang, tetapi tidak dalam jumlah yang bebas, artinya tidak seperti layaknya orang normal bisa makan sepuasnya, tidak seperti layaknya orang normal bahwa bisa makan sesering mungkin ya. Sekarang juga Kementerian Kesehatan itu menerapkan konsep 3J. Saya kira itu yang sederhana Dokter Rita. Atur jumlah. Nomor satu itu jumlah ya.
Jadi kalau pasien diabetes ini obes, maka jumlahnya harus dikurangi. Ya kira-kira, oh biasanya aku piring itu sampai nggak kelihatan piringnya ya, nasi semua ya mulai dikurangi, ditambah. Kemudian yang kedua adalah atur jadwal. Pasien sering konsep salahnya adalah, saya ngurangi nasi dok di jam makan utama, tapi saya ngemil. Nah itu salah. Jadi pengaturan jadwal adalah pada saat jam makan itu ya kamu makan aja, cukup ya, kenyang, tetapi di luar jam makan jangan ngemil. Itu konsep yang benar. Kemudian yang ketiga adalah jenis. Jenis itu harus tetap variasi. Jadi kalau ada informasi bahwa orang diabetes sama sekali nggak boleh nasi putih, saya tegaskan di sini salah ya. Bahwa jenisnya itu setiap makan harus tetap ada karbohidrat. Ini bisa dipenuhi dari nasi, atau dari jagung, atau dari roti misalnya ya. Yang penting pasien tahu apa sih yang termasuk jenis karbohidrat itu, sehingga dalam satu kali sajian makan itu harus ada karbohidrat. Terus harus ada protein. Nah protein itu kan konotasinya adalah lauk pauk. Dan harus ada lemak. Lemak itu biasanya tercakup di dalam protein. Sama kayak misalnya makan ayam goreng. Nah itu kulitnya itu adalah komponen lemak. Proses menggorengnya itu adalah komponen lemak. Jadi kalau kita makan nasi pakai ayam goreng dengan sayur, itu sebetulnya sudah lengkap ya, lengkap minimal itu. Ada karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada mineralnya maupun vitamin dari sayur-sayuran. Seratnya juga sudah tercakup. Baik dok, berarti selain medikamentosa atau obat-obatan yang akan direncanakan oleh tenaga kesehatan, dokter, ya pola hidup sehat dengan pola makan yang mengikuti 3J, jenis, jadwal, dan jumlah, serta teratur berolahraga ya dok ya? Ya optimal berolahraga. Kadang-kadang pasien tuh datang ke kita ya usianya 50, ibu-ibu dengan osteoartritis, lututnya nyeri. Kalau dokternya cuma sebatas bu olahraga ya, diketawain sama pasiennya ya dokter Dita ya. Dokter buru-buru olahraga, wong saya berdiri aja kakinya sakit, buat jalan sakit ya. Jadi memang kita dalam melakukan edukasi itu lihat-lihat kondisi pasiennya, tetapi secara umum memang optimalisasi aktivitas fisik ya, sebisa yang pasien mampu lakukan gitu, optimalisasi. Baik dok, nah ini juga ada yang bertanya tentang komplikasi diabetes dok. Jadi kalau misalnya kita sakit diabetes nih, apakah pasti nih kena komplikasi ke organ-organ yang lain dok? Demikian dok. Ya. Boleh percaya boleh tidak, ada pasien 15 tahun, 20 tahun diabetes sangat baik kondisinya ya dokter Dita ya. Jadi tidak selalu pasien diabetes itu akan muncul komplikasi asalkan memang gula darahnya terkendali ya. Jadi memang label diagnosis diabetes itu tidak akan hilang ya. Jadi kalau kita dikatakan diabetes ya diabetes. Yang membedakan adalah kamu tuh diabetes terkendali atau tidak terkendali. Kan gitu ya dokter Dita. Ya. Kadang-kadang pasien itu kalau tidak dijelaskan seperti itu, ketika dia sudah mengatur makan atau minum obat gulanya baik, kan saya udah bagus dok, ngapain obat saya mesti diteruskan, ngapain saya mesti diet lagi, seperti itu ya. Jadi konteks terkendali ini menjadi sangat penting karena tujuannya yaitu tadi mencegah komplikasi. Nah, kalau komplikasi itu gampangnya ada dua secara umum ya, ada yang mengenai pembuluh darah besar. Misalnya apa? Pembuluh darah yang ada di jantung ya. Pasien masuk rumah sakit karena serangan jantung. Keluarganya mati-matian bilang ini ayah saya nggak ada sakit selama ini sehat. Ya, pernah periksa nggak? Pernah check up nggak? Karena diabetes kan taunya ya dari check up. Ternyata begitu masuk dengan serangan jantung, waktu diperiksa laboratnya jelek semua, kolesterol tinggi, diabetes tinggi. Tidak mungkin ada komplikasi pembuluh darah besar tuh tidak ada asal-muasalnya, pasti awalnya ada. Kemudian komplikasi pembuluh darah besar lainnya adalah stroke ya. Dan satu lagi adalah pembuluh darah kaki ya, pasien datang dengan borok kaki misalnya. Kalau komplikasi pembuluh darah kecil, yang paling sering gampangnya mata ya dokter Dita ya. Kita sering dapat refer atau rujukan dari dokter mata, pasien gangguan penglihatan, sama sekali nggak tahu kalau dia diabetes, berobat ke dokter mata, ternyata gulanya tinggi. Atau gangguan saraf nih, nah saya kira ini juga menjadi informasi yang sangat penting. Kalau ada gangguan sensibilitas ya, sering kebas misalnya kakinya, sering kram, rasa dingin berlebihan pada kaki sehingga lebih nyaman pakai kaos kaki, atau rasa tidak nyaman ya seperti telapak kakinya tuh kayak kasar, berpasir padahal nggak ada apa-apa. Itu artinya ada gangguan sensibilitas di saraf kaki. Umumnya juga kalau terjadi simetris ya, kanan kiri itu simetris, biasanya disebabkan oleh diabetes. Ini masyarakat yang sering nggak tahu. Mereka malah berobat dikiranya asam urat, dikiranya sakit sendi, padahal sebetulnya
asal muasalnya adalah karena diabetes. Berarti screening terus kemudian tahu sejak dini tentang kondisi kita dan mengkonsultasikan ke dokter, kemudian mendapatkan tata laksana yang tepat sehingga kita di label jadi diabetes yang terkontrol, Dok. Itu bisa mencegah untuk komplikasi yang lebih berat gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Terima kasih loh, Dok. Ini sebetulnya pertanyaan yang disampaikan netizen itu udah habis, Dok. Cuman biar podcast kita ini lain daripada yang lain ya, Dok. Kita ada sedikit main, Dok. Yaitu tentang mitos dan fakta. Oh, iya, Siap-siap ya, Dok. Ya. Mengkonsumsi banyak gula bisa langsung memicu diabetes. Mitos atau fakta? Ya, secara umum memang tidak hanya pada sahabat sehat yang berisiko diabetes, pada masyarakat umum memang konsumsi gula itu harus dibatasi, Dokter Dita. Jadi ya supaya masyarakat nggak bingung, benar sih, memang harus dibatasi Ya, konsumsi gula ya. Gampangannya itu 4 sendok makan dalam 1 hari. Itu untuk orang sehat ya, Dok ya? Iya, itu memang sudah ada juga di aturan dari pemerintah, konsumsi gula pasir atau gula tebu Maksimal. itu maksimal 4 sendok makan dalam 1 hari. Betul. Diabetes hanya terjadi pada mereka yang obesitas dan usia lanjut. Mitos atau fakta? Kalau ini jelas salah ya. Tadi udah dijelasin ya, Dok. Ya, diabetes itu bisa terkena pada siapa saja, tetapi memang risikonya akan lebih besar kalau secara genetik kita ada riwayat keluarga dan kita memiliki pola hidup yang tidak sehat. Ya tadi hasil akhirnya pola hidup tidak sehat kan salah satunya adalah obesitas tadi ya, kegemukan. Baik, Dok. Penderita diabetes tidak bisa mengkonsumsi gula sama sekali. Mitos atau fakta? Gula itu kalau masyarakat mungkin taunya gula pasir ya, Dokter Dita ya, tapi sebetulnya gula itu banyak ya. Kalau secara ilmu itu ada fruktosa. Fruktosa itu gula dari buah-buahan. Nah, kalau kita ngomong nggak boleh mengkonsumsi gula lah, berarti orang diabetes nggak boleh makan buah. Nggak juga ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, saya kira tidak, karena gula itu ada fruktosa tadi ya. Kemudian ada maltosa ya, kemudian ada sukrosa. Jadi ada yang dikandung dari misalnya nasi ya, dari karbohidrat, dari susu, itu juga mengandung gula. Jadi pada pasien diabetes itu umumnya memang di antara fruktosa, maltosa, sukrosa itu yang glycemic index-nya paling rendah atau tidak menyebabkan lonjakan glukosa sangat tinggi itu adalah golongan buah-buahan dan serat. Jadi kalau ditanya memang sumber gula atau sumber karbohidratnya itu proporsinya harus diubah nih. Jangan maltosa atau sukrosa tetapi dialihkan ke lebih dominan fruktosa dan serat. Jadi tetap boleh sih sebetulnya, Dokter Dita. Tetap boleh mengkonsumsi gula. Iya, benar. Tergantung kembali lagi ke yang jenis dan jumlah tadi itu ya, Dok ya. Jenisnya apa dan jadi jumlahnya seberapa bergeser. Betul. Nah, selanjutnya, Dok. Diabetes selalu berakhir dengan kebutaan dan amputasi. Mitos atau fakta? Kalau itu sih serem banget ya kita ngomong kayak gitu. Nanti pasiennya takut ya, Dok. Jadi sahabat sehat pokoknya harus optimis bahwa kalau sahabat sehat semua itu artinya memiliki pemahaman yang betul tentang diabetes, tahu bagaimana memanage dirinya sendiri, pasti berbeda dengan sahabat sehat yang dalam artian kurang aware ya. Artinya semua yang kita temui di rumah sakit dengan komplikasi itu rata-rata memang tidak aware ya. Artinya tidak aware, tidak rutin kontrolnya, atau mungkin senang mengotak-atik atau menghentikan obat sendiri. Jadi jangan putus asa untuk teman sejawat atau jangan putus asa untuk sahabat sehat yang memang rajin kontrol, pasti hasilnya akan baik ya. Saya kira itu, Dokter Dita. Enggak lah, enggak benar. Mitos. Baik, Dokter Tania, terima kasih sekali sudah hadir di Karyadi Podcast. Tema diabetes mellitus sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya ini, Dokter Tania. Sahabat sehat bisa terus mengikuti Karyadi Podcast di tema-tema yang selanjutnya yang gak kalah menarik dengan tema diabetes mellitus ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Saya Ceria Anindita pamit dan Dokter Tania juga ikut pamit. Dan Karyadi bangga melayani.